Hai, welcome back lagi nih di Radio MI ya pemirsa. Yaitu kita mau berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Dan kali ini kita berhasil mengundang Dr. Grace. Hai, tepuk tangan dulu dong karena susah banget Susah sih banget, dan ini biasanya andalannya PUB, sekarang dipindah dulu ke Radio MI. Karena memang temanya pas banget nih. Dan harus Dr. Grace yang ngomong. Dokter, apa kabar, Dok? Baik, alhamdulillah, puji syukur baik, sehat. Walaupun akhir tahun kemarin ya, lagi sibuk banget keluar kota, memang untuk mensosialisasikan CHSE bersama dengan kementerian, kemudian juga mensosialisasikan penggunaan masker dengan benar. Tapi alhamdulillahnya selalu sehat sampai dengan sekarang. Alhamdulillah, itu yang penting, Dok. Benar. Karena sekarang ini kayaknya untuk kata sehat itu benar-benar lagi dibutuhkan banget ya, Dok. Iya, di gitu. masa seperti ini nih. Sehat, happy. Iya, benar-benar. Itu wajib banget ya sekarang. Iya, betul. Kuncinya sih bersyukur dulu ya. Bersyukur dulu, benar. Kalau kita bersyukur ya, kita juga bawaannya jadi happy ya, Dok. Benar. Terus sehat, imun juga naik. Nah, banget deh. Nah, kalau Setuju kali banget. ini sih sebenarnya pernah dibahas di persembahan untuk Bunda, vaksin imunisasi ya, Iya. vaksinasi imunisasi. Sekarang kita naik lagi. Kalau dulu orang vaksinasi imunisasi itu biasanya karena punya anak kecil atau karena mau pergi ke luar negeri, haji atau apapun itu. Nah, di pandemi akhir tahun kita heboh dengan vaksinasi COVID. Akhirnya kemarin tanggal 13 Pak Jokowi perdana. Yes. Orang yang Keren pertama. banget ya presiden kita ya. Nah, aku sebelum kita ngobrolin soal kenapa sih kita harus vaksinasi COVID-19 itu ya, Dok ya. Mungkin diulang lagi, vaksin itu apa sih, Dok? Dan seberapa Definisinya dulu dasarnya ya. Kita Oke. awal dulu. Nah, kalau vaksinasi itu adalah proses kita memberikan vaksin, gitu ya. Nah, vaksin ini adalah zat antigenik yang memang diperuntukkan untuk merangsang atau menstimulasi kekebalan di dalam tubuh. Yang akhirnya tujuannya adalah supaya pada saat seseorang terkena sebuah penyakit, gitu ya, dia itu punya sistem proteksi dulu yang di dalam, di mana antibodinya sudah mengenali terlebih dahulu, sehingga kalaupun memang bisa secara cepat akhirnya tidak tertular, atau kalaupun tertular nanti hasilnya adalah respon imunnya jauh lebih bagus sehingga tidak terjadi keparahan yang tidak diinginkan. Gitu. Berapa persen kira-kira, Dok? Maksudnya untuk tadi walaupun terpapar gitu ya dengan penyakit tertentu, kalau kita sudah divaksin apakah bisa 70-30 atau gimana, Dok? Oke, jadi sebetulnya seseorang yang dapat vaksin juga kan dia akan dirangsang nih antibodinya gitu kan. Nah, ini juga berbeda-beda setiap orang gitu. Itu tergantung oleh bagaimana sistem kekebalan tubuhnya yang terangsang atau terstimulasi gitu. So kalau misalnya secara presentasi ya mungkin kita juga bisa bilang sekitar 50 sampai dengan 70% gitu, supaya dia bisa benar-benar aman dari penyakit tersebut. Tapi gitu. itu jauh lebih baik daripada tidak divaksin sama sekali. Betul, jauh lebih baik daripada tidak divaksin sama sekali. Karena kalau divaksin kan otomatis tubuh sudah mengenal terlebih dahulu nih, gitu kan, sehingga pada saat dia terinfeksi misalnya nggak sadar gitu ya, respon tubuh itu sudah langsung udah kenal nih, jadi dia udah tahu tubuh ini harus bagaimana untuk memproteksi tubuhnya Dari satu penyakit satu penyakit. Jadi analogi paling gampangnya nih, Dok ya. Kalau kita nggak divaksin A, ketika ada A nempel kita nggak ngerti. Iya, karena nggak ngerti, jadi respon imunnya kan baru belajar lagi untuk mengenal, sehingga keburu infeksinya itu berjalan dulu kan, menjadi lebih parah, replikasi lebih banyak. Sedangkan kalau kita sudah divaksinasi, pada saat masuk tubuh sudah kenal, jadi akan muncul tuh yang bisa memerangi langsung si virus tersebut karena sudah kenal. Akhirnya efeknya adalah penyakitnya memang misalnya masih bisa terinfeksi, tetapi dengan tingkat risiko yang lebih rendah untuk terjadinya keparahan atau kematian. Tidak separah kalau kita Gitu. misalnya Nggak belum sama sekali Betul, vaksin gitu. Nah, Kita tuh selalu gitu ya. Sehat itu gimana? Jadi selalu bareng. jadi kamu dulu, saya mengalah. Karena kan ini pas banget nih Mbak, bertepatan dengan ya Dok ya, sekarang pandemi nih, apalagi kemarin vaksinnya udah keluar. Nah mungkin sebelum vaksin kayak Sinovac atau Pfizer itu belum keluar kan kita mengenalnya imunisasi atau vaksin flu.
sama nggak sih dok? Karena kita kalau vaksin flu kan udah dari kemarin ya, dan itu katanya sempat ramai juga ya dok ya permintaan masyarakat ke dokter untuk divaksin flu. Oke. Nah, kalau vaksin flu itu dia memang khusus untuk virus influenza. Oke. Sedangkan kalau misalnya kita bicara misalnya Sinovac gitu ya, dia itu memang untuk virus COVID-19 atau virus corona. Yep. Gitu. Jadi berbeda dari strainnya juga. Jadi kalau orang bilang, saya nggak mau, saya maunya vaksinnya vaksin flu aja untuk supaya memerangi COVID-19, nggak bisa, karena udah jelas-jelas berbeda. Gitu. Ya, karena banyak yang udah apa ya Mbak ya, percaya diri gitu. Gue udah vaksin flu kok kemarin, karena katanya 70% itu juga bisa membantu kekebalan tubuh untuk terjangkit COVID-19. Nah, ini mungkin yang perlu diluruskan dok, biar masyarakat juga paham. Hai, beda loh, beda banget virusnya. Jadi virus influenza sendiri, virus SARS-CoV-2 sendiri, atau virus coronavirus ini sendiri. Berarti gitu, berbeda. Tetap ya dok, kalau misalkan kita ada kewajiban divaksin gratis, kita tetap harus ikut ya. Ya, betul. Walaupun sudah vaksin imunisasi di luar sendiri. Yes, Karena walaupun sudah didengar. vaksin flu gitu ya. sebelumnya, Ya udah, kita sekarang tetap. vaksin COVID-19 gitu. Oke. Nah, ngomongin vaksin itu pasti kalau yang lama-lama sudah teruji. Kayak cacar, tetanus itu kan udah keuji ya dok ya, dan udah lama. Kalau vaksin ini kan sempat jadi polemik karena yakin udah aman satu, ya, terus habis gitu yang kedua sekarang lagi saya nggak tahu apakah ini benar atau enggak. Ini udah ada yang kedua, gelombang kedua dari COVID yang jauh lebih parah. Nah itu kayak gimana dok? Nah, sebetulnya Ngomongin nih, aman dulu deh dok. jadi kalau kita bilang Indonesia di gelombang kedua, ini sebetulnya kita belum sampai gelombang kedua. Gelombang pertama aja belum turun-turun. Gitu. So, kita masih benar-benar menghadapi yang namanya COVID-19 di gelombang pertama gitu Masih ya, dok, ya? Masih karena peak-peaknya kita kan masih terus naik nih. Gitu kan. Jadi belum ke gelombang kedua. Oh berarti ini kita belum titik Belum tertinggi. bener-bener, iya karena kan kita belum titik tertinggi, maksudnya masih terus berkembang gitu lah ya, dan kita kan belum sampai Belum turun landai untuk gitu ya. landai yang kayaknya Banget. akhirnya kasusnya jadi sedikit gitu kan, belum gitu, masih di atas terus tapi tetap naik. Nah, karena kita masih di gelombang pertama, kita tuh harus bener-bener waspada banget. Kita harus mengendalikan COVID-19 ini agar kita ini bisa melewati ini semua. Setidaknya gelombang pertama ini sudah turun, dan kalau bisa jangan sampai ada gelombang kedua gitu kan. Nah, orang kan suka ngelihatnya nih sebetulnya vaksin ini aman atau tidak gitu karena kan sangat kan. cepet banget ya dok Nah, ya. Yang pasti kalau sudah dikeluarkan ke umum dan seluruh dunia juga menggunakan, vaksin ini aman pasti. Dia kalau sudah diberikan, walaupun uji klinisnya akan ada lagi ya nanti akhir bulan Januari ini uji klinis yang ketiga, tetapi ini sudah aman gitu. Hanya saja orang kan suka dengar desas-desus atau hoax-hoax yang kayaknya nakut-nakutin ya, disuntikin vaksin ini terus kemudian jadi COVID dan meninggal. Jadi gini, kalau seseorang yang sudah divaksin COVID-19 bukan berarti dia 100% kebal. Jadi jadi ada contoh kasus misal seseorang sudah divaksin COVID, kemudian dia keluar kota atau ke sebuah tempat dan dia tidak menggunakan protokol kesehatan dengan benar, dia masih punya loh resiko tertular. Jadi belum tentu Jadi, benar-benar betul. pure 100% itu kita Betul. bisa aman dari Ya. COVID-19. Karena gini analoginya, yang sudah pernah vaksin flu gitu ya, masih kena flu lagi nggak? Masih. Iya. Masih kan gitu loh. Jadi sebenarnya vaksin adalah respon untuk membantu supaya tubuh ini sudah mengenali, sehingga kalau misalnya datang tiba-tiba terinfeksi, dia sudah tahu gitu harus bagaimana Tidak tubuhnya, kaget antibodinya. gitu kan. Oke. Sedangkan kalau misalnya yang tidak divaksin sama sekali, pasti kan ada resiko untuk terjadinya tubuh itu tuh kelabakan nih nanganin virus di dalam tubuhnya, yang akhirnya bisa ada resiko keparahan bahkan sampai dengan meninggal gitu. Oke, jadi nggak perlu takut. Nggak perlu takut. Vaksin ini sudah pasti aman. Dan kalaupun nanti ada uji klinis yang ketiga itu untuk memastikan ya dok ya. Yes, iya betul. Karena apa? Karena kan ada orang yang sekarang ini layak untuk divaksin, Itu dia. ada yang belum layak untuk divaksin, ada yang harus ditunda dulu gitu kan dengan syarat-syarat tertentu. Nah ini yang harus dipahami oleh masyarakat Indonesia. Jangan takut vaksinnya, tapi lebih kepada sadarilah dengan vaksin ini ada di Indonesia itu akan membantu herd immunity juga kan. Sehingga pandemi ini akan segera dapat dikendalikan dengan baik dan akhirnya perekonomian kita juga maju, nyawa juga banyak yang selamat. Bener. Nah, Nah, gitu itu loh. dia yang karena harus mungkin dipahamin. selama ini masyarakat kita banyak
percaya berita di luaran ya dok Iya. ya, apalagi banyak di negara-negara luar, khususnya waktu itu aku pernah baca di Norwegia di mana ada sekitar 23 atau kurang lebih lah segitu ya dok, masyarakat atau warganya di sana setelah disuntik vaksin meninggal dok, bahkan ada yang lumpuh juga walaupun gak meninggal. Nah mungkin berita-berita ini yang makin banyak bikin masyarakat kita tuh, aduh gue kalau bisa nggak mau divaksin deh gitu. Iya. Ada juga bilang kalau divaksin nanti DNA kita jadi rusak. Nah banyak tuh. Bener Nah nggak itu sih, Dok, hoax, gitu, Dok? hoax. Itu adalah Iya, hoax ya. katanya nanti itu sel DNA kita tuh bisa merubah DNA kita katanya. Enggak lah. DNA kita akan tetap seperti kita apa adanya gitu. Hanya saja memang kadang-kadang berita-berita tersebut kan memang istilahnya gini, media itu pasti akan selalu mencari berita untuk dikonsumsi publik gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ini yang pendengarnya dan sebagainya, kita hanya untuk memilah-milah saja. Mana sih yang memang dari sumber yang terpercaya, apakah memang ini sudah jelas gitu ya, dan memang ini benar atau tidak, itu kita yang memilih sebetulnya. Karena kalaupun memang dibilang di satu efek samping dari vaksinasi bisa terjadi ada yang meninggal, bisa terjadi dan sebagainya, mungkin saja ada, tapi kecil sekali Kecil. nilainya gitu. Jadi misalnya 1 banding 100.000 orang misalnya, itu kan kayak kecil sekali nilainya. Walaupun memang tidak adalah semua yang sempurna ya kan pastinya, karena kita ini kalau berhubungan dengan tubuh manusia ini kan berbeda-beda Beda, benar. gitu. Jadi Tiap ada orang punya ininya sendiri. kalau misalnya ternyata dia alergi misalnya dengan sebuah zat vaksin, kemudian dia juga tidak menyadarinya gitu kan, kemudian faktor. dia divaksin, nggak usah vaksin COVID deh, vaksin yang lainnya gitu kan, dan ternyata dia nggak cocok sama zat yang ada di vaksin ini, kan bisa terjadi juga reaksi anafilaktik yang akhirnya bisa menyangkut kepada resiko kematian gitu kan. Jadi istilahnya kalaupun ada resiko efek samping gitu yang sampai meninggal atau keparahan, itu hanya kecil sekali, dan bahkan kalau sudah diteliti istilahnya itu untuk orang-orang yang memang tidak istilahnya dinilai dulu riwayat penyakitnya terlebih dahulu itu sebelum mungkin ya. menerima vaksin. Berarti mungkin kasus-kasus yang sampai meninggal itu bisa jadi orang tersebut punya penyakit yang tanpa dia sadarin tidak berkesinambung dengan vaksin itu sendiri ya dok Iya, ya. jadi kan memang Oke. syarat-syarat kita sekarang mau vaksin COVID saja kan juga ada loh, Iya, untuk iya, membuat iya. orang itu tuh layak nggak untuk divaksin gitu. Nah itu, ngomongin itu dok, saya juga sempat baca yang disebut layak terima. Nah. Itu apa dok? Oke. Kalau anak kecil dulu kan kayaknya semua wajib gitu ya dok ya, kecuali lagi demam nggak boleh gitu kan. Bahkan nanti katanya kalau nggak divaksin akan takutnya ada penyakit-penyakit lain yang timbul kan kalau bayi-bayi gitu kan. Iya, Nah betul. kalau ini seperti apa nih dok, layak belum dan tidak bisa, tadi kan kalau dari dokter gitu. Kriterianya. Jadi kalau yang layak untuk menerima vaksin Sinovac atau vaksin COVID-19 yang saat ini ada di Indonesia itu adalah orang-orang yang sehat. Saat itu benar-benar riwayat kesehatannya sehat betul-betul ya. Kemudian berusia 18 tahun sampai dengan 59 tahun gitu ya. Jadi ada ukuran usianya juga nih. Usia produktif ya berarti ya dok ya. Betul, usia 18 sampai dengan 59 tahun. Kemudian juga dalam kondisi yang tadi sehat secara riwayatnya, kalau ini sehat secara saat ingin divaksinnya, tidak boleh dalam kondisi ada infeksi akut. Infeksi akut tuh contohnya misalnya ada penyakit-penyakit tertentu yang diderita atau saat itu sedang demam, sama lah kayak anak-anak. Kalau anak-anak lagi demam kan nggak boleh. Nggak Sama. boleh, bener. Yang dewasa ini juga pada saat mau terima vaksin COVID-19 tidak boleh dalam kondisi infeksi akut. Contohnya demam gitu ya, dan mungkin lagi ada penyakit apa yang sedang diderita, itu nggak boleh. Oke. Jadi benar-benar harus sehat. Nah kemudian kriteria yang dibilang yang bisa ditunda nih. Yang bisa ditunda adalah orang-orang yang misalnya lagi mau program hamil. Oh, nggak boleh Nggak ya? boleh, yang lagi hamil nggak boleh gitu. Karena apa? Belum ada penelitiannya. Jadi jangan sampai kita melakukan sesuatu tanpa ada basic uji klinisnya gitu kan. Jadi yang terus kemudian yang mau bepergian misalnya, jadi kan vaksin itu harus 2 kali gitu ya. Jadi Harus 2 kali ini. harus 2 kali. Jadi suntikan pertama dan dilanjutkan oleh suntikan yang kedua. 14 hari setelahnya Yes, gitu. 14 hari setelahnya. Jadi kalau ternyata dia mau pergi keluar kota, di situ tidak ada vaksin COVID yang tersedia, maka dia kan melewati batas dari yang ditentukan, dan itu bisa membuat vaksin akhirnya jadi sia-sia fungsinya gitu ya. oke. Jadi tidak berfungsi dengan sesuai dengan yang kita inginkan gitu. So kalau emang mau bepergian, ditunda dulu aja vaksinnya sampai dengan sudah di satu tempat
cepat dan menetap Di situ, selama oke. jadwal vaksin Oke. gitu. Terus kemudian yang bisa ditunda juga untuk orang-orang yang misalnya tadi lagi infeksi akut, ditunggu sehat dulu Oke. baru suntik berikutnya. Oke. Kayak gitu. Nah kalau yang tidak bisa, Nah, kalau yang tidak bisa sampai dengan saat ini sudah ada penelitian yang mengeluarkan itu adalah untuk orang-orang yang punya hipertensi, penyakit gagal ginjal kronis, penyakit jantung koroner maksud saya, terus kemudian juga ada sindrom autoimun seperti Diabetes lupus. juga gitu ya, Dok? Diabetes boleh. Oh, boleh. Asal diabetesnya terkontrol. oke. Di mana HbA1c-nya di bawah 7,5. Kayak Gitu. yang aku pernah baca kayak asma juga. Asma sebetulnya boleh. Boleh, asal dalam kondisi yang sudah stabil. Oh, tidak saat dia kambuh ya, Betul. Dok, pas divaksin. Betul. Oke. Jadi yang benar-benar tidak layak nih, yang sekarang tidak layak tuh yang hipertensi, penyakit jantung koroner, gagal ginjal kronis, autoimun, baik itu hipertiroid atau hipotiroid gitu ya. Terus kemudian juga dalam kondisi kanker, dalam pengobatan terutama kanker darah gitu. Terus kemudian dalam kondisi yang memang mengkonsumsi obat imunosupresan. Jadi contohnya yang transplantasi ginjal atau transplantasi organ yang kayak Oke. gitu-gitu itu nggak boleh. Tapi yang masih bisa kita lihat kondisinya dan masih layak adalah yang misalnya diabetes nih komorbidnya gitu ya. Komorbidnya diabetes masih bisa asal terkontrol. Oke. Obesitas merupakan komorbid juga, bisa asal tidak ada penyakit yang dideritanya. Jadi obesitas aja, misalnya kelebihan berat badan aja gitu masih bisa gitu ya. Terus kalau misalnya dalam kondisi asma juga orang-orang yang asma masih boleh asal tidak terjadi asma akut pada saat lagi mau divaksin. Pas mau divaksin. Jadi dalam kondisi yang stabil aja Benar-benar tapi memang sehat. punya riwayat asma misalnya kayak gitu itu. yang Nah kalau kayak gitu-gitu. TBC itu kan masuk paru-paru juga. Iya. Itu boleh. TBC, HIV, penyakit paru obstruksi kronis itu boleh mendapatkan vaksin Oh, asal oke. dalam kondisi yang tadi terkontrol obat, terkontrol lah. Fit Bentar, saat itu. aku mau mengingat nih. Aku pernah baca yang pernah kena COVID-19. Oh iya, nggak Itu boleh katanya nggak boleh. Benar nggak sih, Dok? Sebetulnya bukan nggak boleh, masih boleh juga disuntik vaksin COVID-19 karena seseorang yang sudah terkena ya atau terpapar infeksi COVID-19, dia kan memang sudah punya imun yang terbentuk secara alami karena riwayat penyakitnya COVID Udah kenal tersebut ya. Cuma kan kadang-kadang imunitasnya mungkin belum maksimal sehingga kalau vaksin itu menjadi booster lagi gitu. Tapi balik lagi harus dalam kondisi dia sudah sehat. Jangan sampai setelah penyakit COVID-19 kemudian baru jeda berapa lama pemulihan belum terjadi secara baik sempurna kemudian langsung divaksin. Oh, itu nggak boleh. nggak boleh. Jangan. Jadi sebaiknya adalah kalau misalnya memang sudah pernah COVID-19 tidak apa-apa, yang penting di follow up untuk lihat bahwa memang kondisinya sudah benar-benar sehat. Tidak ada gejala yang Tidak ada berkepanjangan. gejala. Kan kadang Betul. suka gitu ya, Dok ya. Habis kita sembuh tapi masih ada gejala yang sisa padahal kita udah Nah, sehat gitu. yes. Jadi harus dipastikan benar-benar dalam kondisi yang sehat saat mau disuntik saat itu. Nah, oke. Penasaran juga nih Mbak gitu. Kenapa sih Indonesia lebih memilih vaksin yang sekarang ini kan ada beberapa Ada ya, beberapa Dok, ya. macam. Ada Sinovac, terus ada Pfizer, Pfizer. gitu Iya. ya. Nah, kenapa kita harus Sinovac? Apa Karena sama-sama Asia. apa karena dengernya kalau Sinovac itu belum tentu bisa divaksinkan untuk semua kalangan masyarakat di sini atau hanya usia-usia tertentu? Seperti Iya. itu, Dok. Jadi memang beda. Kalau misalnya kayak Pfizer, Moderna, dia itu menggunakan asam nukleat kan. Jadi bahan bakunya mRNA lah gitu. Kalau misalnya Sinovac itu menggunakan virus yang dilemahkan gitu. Nah, jadi sebetulnya kalau Sinovac itu ini saya juga harusnya pemerintah pasti memberi pernyataan lah ya, karena kan memang dengan Sinovac itu juga penyimpanannya menjadi lebih mudah, apalagi untuk dimobilisasikan di negara kita yang Jadi harus banyak pertimbangan-pertimbangan banyak pertimbangan lah karena yang menguntungkannya betul, sebetulnya. karena penyimpanan untuk Pfizer dan Moderna itu kan harus di minus 70 freezernya, di minus 20, jadi itu bisa saja, tetapi untuk kita memobilisasikan di Indonesia ini kan untuk semua Daerahnya daerah nggak dan daerah gampang. itu nggak gampang Katanya gitu. Tapi sih Mbak Sinovac akan lebih belum, mudah. memang belum ada kerjasama deal gitu. Nah kalau itu mungkin pemerintah ya, saya nggak tahu Kalau ya. aku Tapi setuju sama dokter Iya, karena iya. transportasi, karena jalan kita Iya, masih betul. suka macet. Macetnya dan kan nggak yang jauh, 5 iya. menit 10 menit. Benar banget. Jakarta mana kemana aja macetnya bisa bener, sejam bener, sendiri ya. bener.
Iya, balik lagi ke situ sih. Ya mudah-mudahan dengan Sinovac ini pun akan Tapi kan sangat Bio Farma membantu. juga akan Iya. memproduksi sendiri ya, yang Bio Farma vaksin itu merah sama putih. Sinovac sama Yang sama merah putih? sumbernya. Yang merah putih itu Sama sumbernya. Oh, sama. Oh, sebenarnya sama, hanya mungkin untuk di kita diberi nama sendiri Merah merah putih. putih, Iya. vaksin merah putih. Nah, Dok, sosialisasinya apa sih yang mungkin perlu Bentar, jangan ke disosialisasi? situ dulu. Ah, oke. Tadi kan 18 sampai 59 nih, Dok. Terus anak-anak gimana, Dok? Aman nggak, Anak-anak Dok? masih Karena mereka belum, juga rentan, karena kan, belum Dok? ada penelitian lebih lanjut. Untuk daya tahan, mungkin daya, Yes, daya antibody anak-anak. Karena gini, kalau sekarang kan kita semua harus berdasarkan uji klinisnya, benar-benar harus ada pembuktiannya. Nah, Benar-benar. saat ini belum ada hasil yang membuktikan bahwa aman untuk anak-anak. Jadi yang sudah keluar adalah untuk yang usia dewasa, kondisinya sehat, yaitu 18 sampai dengan 59 tahun. Berarti lebih rentan dong ya, Mbak? Atau gimana untuk anak-anak? Sedangkan Untuk yang dewasa anak-anak, kita kan sudah divaksin. Sedangkan anak-anak belum boleh. Malah jatuhnya lebih bahaya nggak sih, Dok? Lebih rentan gitu anak-anak terkena. Nah, itu dia Covid. makanya vaksin itu tidak bisa berdiri sendiri, harus berdampingan dengan Prokes. protokol kesehatan. Tetap Jadi ya. selama benar Jangan mentang-mentang udah divaksin, terus habis itu kemana-mana ya udahlah, Iya. gue udah divaksin nih. Gitu. Gak taunya dia terpapar dan menularkan ke yang lain. Jadi bukan berarti orang kan kadang-kadang oh berarti anak-anak nggak usah ya di bawah 18 mungkin karena anak-anak lebih kuat gitu. Enggak juga karena memang belum ada uji klinis yang memang menyatakan bisa untuk usia-usia dari anak-anak sampai dengan usia 17. Jadi ya udah kalau memang belum bisa divaksin ya protokol kesehatannya saja diperketat gitu. Tetapi yang memang sudah bisa divaksin ya tetap jangan menjalankan protokol kesehatan dengan benar tetapi akhirnya tubuhnya sudah punya gitu sudah mengenal yang namanya penyakit COVID-19. Jadi Gitu. yang dewasa juga ya mungkin kalian nanti kalau udah divaksin dekat anak kecil tetap protokol protokol. kesehatan. Protokol Karena mereka kesehatan. lebih rentan, kasihan Betul. kan. Kalau anak saya punya 5 prokesnya. Apa? Oh, lebih banyak. Pakai masker, jaga jarak, hand sanitizer, cuci tangan, jangan kemana-mana. Oh iya, Kan 5M memang udah ada. di rumah aja. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Memang sudah ada 5M. Saya baru tahu. Iya, tapi mungkin bagi kita yang 3M. mobilitasnya ada gitu kan, mau tidak mau harus perketat protokol Iya, kesehatan ya, kesehatan. Dok. Contohnya Gitu. kayak kita lah, Iya. walaupun ngobrol-ngobrol, saya sudah yakin Tapi di, tetap. ya di sini pasti kan sudah melakukan Rutin tes kok, Dok. ya, rutin Dan gitu. itu tapi, setiap mau tes kita selalu gitu. Aduh. Kayaknya tuh kalau udah dapet pengumuman gitu ya, besok kita ada tes, itu malamnya aduh, Karena udah kebayangin hidung kan. nggak bisa tidur. aduh lama-lama kebal juga ya di Kebal swab juga. lama-lama Bener. kebal. Sebulan bisa berapa kali gitu ya. Yang pertama tadi pakai air mata, yang kedua kayak ya udah biasa aja gitu. Benar, yang pertama saya pertama kali di itu tuh yang tarik nafas ya gitu kan, tarik. Drama ya pasti Terus sesudahnya. kapan ngeluarinnya ini kagak dikeluar-keluar, suruh tarik nafas terus. Ya tadi diputer di ini ya di. Pertama kali kaget, Dok, dan terus berasa hidung tuh langsung bersih, plong gitu. Kayak kayak ada apa gitu ya. Kayak kemasukan air ya Iya. rasanya. Dan pasti kenapa ya kita selalu bersin atau batuk Setelah, benar. setelahnya gitu. Nah ini Iya. balik lagi ke vaksin nih, Dok. Kan penasaran juga gitu. Gimana nih cara ngantisipasinya kalau masyarakat masih banyak yang tidak mau divaksin karena ya percaya berita-berita hoax tadi itu. Karena nanti kalau divaksin takutnya malah sakit dan mereka percaya banget kalau divaksin itu tuh kan habis divaksin malah kena corona, tadi nggak divaksin malah baik-baik aja. Ada yang kayak gitu. Iya, sampai apalagi kalau kita berbicara untuk masyarakat yang menengah ke bawah yang mungkin hanya di rumah saja, mereka dengar berita di TV atau di media langsung aja 100% di ini. Iya. Nah, sosialisasinya gimana tuh? Itu dia makanya di sini mungkin Mata Indonesia TV, Mata Milenial Indonesia benar-benar menjadi inilah perpanjangan tangan dari pemerintah juga untuk mengedukasi masyarakat. Karena kita harus benar-benar mengedukasinya itu sering sehingga orang tuh akhirnya yang berita-berita hoax tuh ketutup sama berita yang beneran Bener, gitu. bener. Jadi benar-benar kita harus memberikan informasi bahwa vaksin itu aman. Dan juga diberikan dalam kondisi orang tersebut harus sehat, walafiat gitu ya. Dan dalam itu harus arti memang benar-benar dicek dulu ya, Dok ya. dicek. Jadi misalnya kalaupun misalnya bapak atau ibu ada hipertensi kah, misalnya ada riwayat hipertensi, ya di tensi saat itu juga tensinya berapa. Kalau emang tensinya terkontrol, obat-obatannya baik gitu ya, sesuai dengan jadwal ya
bisa mendapatkan vaksin. Tapi kalau ternyata hipertensi tapi nggak mau minum obat, terus kemudian juga ada resiko terjadi penyakit jantung koroner, ya pasti yang dokternya kan gini akan nanyain dulu gitu, dan memberikan vaksin kan nggak bisa langsung Benar. suntik aja kan, Betul. tanda tangan dulu informed consent-nya gitu kan, kemudian persetujuan dan penjelasan bahwa vaksin ini harus dalam kondisi yang sehat. Jadi setelah pasien itu sudah menandatangani informed consent, berarti pasien sudah mengerti bahwa term and condition-nya adalah pada saat saya divaksin harus dalam kondisi yang sehat. Nah, Dan itu ini- juga harus diperhatikan. Nah, ini berarti pesan buat yang mungkin dapat nomor untuk vaksin. Oh, nanti SMS-nya ya. Jujur pada kondisi kesehatan, benar ya Betul, dok ya? betul. Karena kalau nggak jujur, tiba-tiba something, dokternya kan juga berdasarkan kejujuran si yang mau Betul. disuntik. Iya, kadang orang takut untuk speak up dok kalau dia punya Betul. penyakit tertentu gitu. Jadi bilang dirinya sehat-sehat, tapi nanti giliran mungkin ada gejala-gejala seperti yang diberita. Yang disalahin si Novak ya. Nah, Tuh itu kan, dia. saya habis divaksin malah jadi begini. Betul. Gitu. Makanya memang yang sangat-sangat belum layak untuk divaksin adalah yang tadi sih, memang kayak hipertensi, penyakit jantung koroner itu makanya belum disarankan juga sampai sekarang, gagal ginjal kronis yang kayak gitu. Karena memang sudah ada penelitian memang belum layak lah ya. Jadi yang memang masih layak itu setidaknya tadi penyakit komorbid yang saya bilang, diabetesnya terkontrol, obesitasnya terkontrol, yang kayak gitu. Penyakit paru obstruktif kronis terkontrol. So Itu ya. harus jujur lah kalau misalnya ada diabetes tuh gula darahnya bagaimana, ngomong bener tadi kata Mbak Ini Lisa. nih yang aku takutin Mbak, karena ibuku itu punya riwayat hipertensi. Dia dengar berita ini gitu. Ntar kalau ada mama nggak mau itu aku udah yakin mungkin someday kalau dia disuruh vaksin pasti darahnya tinggi. Karena stres. Aku udah yakin itu karena dia selalu bilang ini aja gini. Duh mudah-mudahan gue dapet SMS, mudah-mudahan. Jadi benar-benar takut ya dok. Dan setiap dimikirin itu darahnya tinggi. Iya. Apalagi itu dia. nanti disuruh vaksin. Iya itu dia. Makanya Papdi kan juga menyatakan yang belum layak itu adalah yang hipertensi, yang penyakit jantung koroner. Mungkin kalau gagal dia ginjal dengar ini kronis. darahnya langsung turun karena udah enggak, ternyata enggak. nggak harus ya kan, berarti habis ini dia denger turun darahnya, dengar berita di TV naik darahnya dia. Jadi Iya, betul. memang itu harus ini ya, ternyata hipertensi pun pengaruh ya. Berpengaruh karena memang kan ini berdasarkan uji klinis ya. Jadi kalau misalnya memang uji klinis menyatakan tidak layak, maka sebaiknya juga jangan dipaksakan gitu. Nah, terus ini, kalau imunisasi biasa standar, kita tinggal ke dokter. Saya mau mau vaksin ini atau mau ini gitu ya. Iya. Nah, kalau yang Sinovac ini caranya seperti apa dok? Apa harus nunggu lotre? Kita nunggu giliran ya. Atau kita bisa mengajukan diri? Jadi sebetulnya kan sekarang memang sudah ada giliran-gilirannya dulu lah ya. Jadi akan ada nakes dulu, akan ada aparat pemerintah seperti terlebih dahulu gitu, baru nanti kan ke masyarakat umum gitu. Karena kita dapat sekitar 1 juta ya, 1 juta vaksin gitu untuk 500.000 masyarakat Indonesia. Dan setahu saya bisa kita mendaftarkan diri kita juga untuk bisa mendapatkan vaksinasi sih. Jadi tinggal kita browsing aja ingin mendapatkan vaksinasi, itu nanti akan ada link-linknya untuk kita taruh nomor KTP kita dan sebagainya. Oh, mungkin Jadi setelah masyarakat itu umum masih punya hak ya, atau Masih, paling nggak masih. masih bisa mengajukan diri, Masih. nggak nunggu lotre. Nggak nunggu yang cap-cip-cup habis ini kamu gitu ya. Ya pemerintah sudah membuka untuk bisa masyarakat daftar. Jadi nggak perlu deg-degan nunggu darahnya turun. Iya. Ya kan, tapi jangan takut juga ya untuk pemirsa, maksudnya yang seperti tadi Dokter Grace jelaskan, vaksin ini aman ya dok ya, dan pemerintah sudah menyediakan gratis loh gitu ya Betul. kan. Jadi kenapa harus takut gitu, karena presiden kita aja orang pertama yang sudah disuntik, itu menjadi contoh kan. Benar. Kalau ini aman gitu. Jadi kayaknya untuk kalian pemirsa nggak usah takut ya. Nanti kalau dapat SMS yang harus wajibkan kalian vaksin, divaksin deh. Kita Betul. demi menjaga bukan hanya diri kita ya dok ya, tapi untuk di sekeliling Orang kita sekitar juga. kita, benar. Karena vaksin itu membantu memutus ya dok ya. Iya, mengendalikan Mata rantai Melemahkan lah ya penyebaran, itu virus, betul. biar udah jangan kemana-mana. Stop. Saya ikut kamu. Iya. Bandel nih corona memang. Dok mungkin ada yang Ada pesan pesan mungkin yang mau disampaikan buat, mungkin? pemirsa Oke. supaya mereka yakin bahwa virusnya, kalau Iya. aku baca sih sudah pasti aman virusnya.
halal dan suci. Vaksin, Mbak. Oh iya, vaksin kok virus. Virusnya kita empaskan aja. Virusnya kita empaskan. Jadi vaksin ini sudah dipastikan aman, halal dan Ya. suci. Nah, mungkin dokter kalau nggak percaya sama saya Iya, ngomong, iya, mungkin benar. dokter Grace yang ngomong. Langsung ke ahlinya. Langsung ke ahlinya. Jadi masyarakat Indonesia semua, rekan-rekan millennials, ayo kita sukseskan program pemerintah dengan divaksin COVID-19 agar ini juga dapat membantu pengendalian dari COVID-19 di negara tercinta kita Indonesia. Dan pastikan vaksin itu tidak bisa membuat diri Anda 100% kebal dari virus corona, tetapi vaksin dapat membantu Anda untuk bisa terhindar dari infeksi COVID-19 ditambahkan dengan protokol kesehatan yang ketat yaitu 3M, memakai masker dengan benar, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak aman Anda. Jadi insya Allah dengan kita melakukan itu semua, kita niscaya akan selalu sehat walafiat dan dapat terus produktif dalam masa pandemi COVID-19 di Indonesia ini. Amin. Mudah-mudahan Moga-moga tuh ya. dengan adanya vaksin Sinovac yang udah ada di Indonesia ini ya Dok ya, kita berharap kedepannya pandemi COVID-19 ini landai. Udah landai aja. Udah nggak ada gelombang dua. Nggak usah ada gelombang. Jangan. Kita Nggak usah kangen tuh. kerja. Iya. Kangen kerja bener gitu Kangen ya. kerja yang bener ya Dok, kayak kembali lagi gitu. Kondisi normal, mudah-mudahan bisa normal lagi ya. Paling nggak kalau pakai lipstick Kelihatan. Kalau sekarang kan pakai lipstick hanya untuk diri sendiri ya Dok ya. Kalau Kayak gini kita nggak kelihatan ya Dok, sudah dandan. ya udah Ya itu udah. aja. Terima kasih Dokter Grace ya. Sama-sama dengan senang hati. Sehat-sehat selalu. Sehat selalu, semoga Terima kita kasih. semua Bisa dokter kita selalu sehat, Amin. Jadi bisa Terima mengedukasi kasih. masyarakat. membantu mengedukasi masyarakat. Dengan senang hati. Kita ketemu lagi mungkin nanti kapan-kapan ya Dok. Kita undang lagi Dokter Grace. Sekarang kita break dulu. Yap. Setelah ini kami akan kembali di Radio MI berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.